Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim At-Taqwa, alhamdulillah bersyukur kita di hari Ahad ini kita bisa berkumpul untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Yang insyaallah materi kita adalah tentang nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada suami dan juga kepada istri. Kenapa mungkin saya banyak membahas materi tentang keluarga, Bu ya? Karena memang keluarga ini menjadi elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika keluarga setiap orang muslim ini baik, maka akan muncul dari keluarga yang baik itu anak-anak yang soleh dan solehah. Tetapi ketika muncul dari atau ada keluarga kita, keluarga orang-orang muslim yang tidak baik, maka juga akan muncul produk-produk yang tidak baik atau anak-anak yang tidak baik. Makanya saya sering dinasihati oleh guru-guru saya, sesoleh apa anak kita itu sesolehah apa ibunya, dan sesolehah apa seorang istri adalah sesoleh apa suaminya. Jadi ini selalu berurutan, ya. Makanya kita perlu mengetahui nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para suami, para istri, agar kita bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan muncul di keluarga kita anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi nggak main-main gitu loh, ya, nggak main-main. Orang nikah itu nggak main-main, Bu, ya. Jangan ibu berpikir yang penting nikah, Ustaz, tidur ada yang nemenin. Kucing juga bisa nemenin, Bu, kalau cuma nemenin tidur aja, ya. Artinya kita bisa pengen lebih dari itu. Kita pengen punya generasi-generasi yang baik. Nah, ternyata, Bu, nasihat Allah dalam Quran untuk para suami dan juga untuk para istri itu sangat-sangat singkat, tapi penuh dengan makna yang dalam. Mana nasihatnya? Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 187. Tolong dibaca terjemahnya. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 187. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka,
ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kita nggak ambil semuanya ayatnya. Kita hanya akan fokus pada 2 kalimat. Kalimat pertama adalah hunna libasul lakum. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian. Ini kalimat pertama. Nasihat untuk para suami. Ya. Para suami, ingatlah bahwa hunna libasul lakum. Ya, mereka para istri adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun. Dan ini nasihat untuk para istri. Ya, dan kalian wahai suami adalah pakaian bagi istri kalian. Jadi hubungan suami istri yang seharusnya dan sesuai dengan Quran adalah sebuah hubungan yang dibangun seperti hubungan kita dengan baju kita. Ya. Jadi ketika ibu pengen tahu hubungan yang baik itu seperti apa, hubungan yang sehat itu seperti apa, hubungan yang Allah harapkan dalam pernikahan kita itu hubungan yang seperti apa, maka jawabannya adalah apakah hubungan kita sudah mirip dengan hubungan badan kita dengan baju yang kita pakai. Makanya untuk melihat hubungan suami istri yang baik, yang seperti dikatakan Allahunna libasul lakum, mereka perempuan ini adalah pakaian bagi kalian wahai laki-laki, wahai suami, wa antum libasul lahun, dan kalian wahai suami adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Maka bagaimana ininya? Penjelasannya, ketika ibu tahu manfaat-manfaat baju, maka ibu akan tahu hubungan yang sehat itu seperti apa. Baik, saya akan kasih contoh satu. Pertama, manfaat baju adalah sebagai penutup. Benar Bu? Ya, malu kan ibu kalau nggak pakai baju Bu. Jadi baju itu fungsinya adalah penutup, menutupi, sehingga hubungan suami istri yang sehat adalah hubungan di saat suami melihat kekurangan istrinya, dia tutupin tuh kekurangan istrinya. Atau seorang istri yang melihat kekurangan suaminya, dia tutupin kekurangan suaminya. Ya, jangan sampai ibu bongkar kebiasaan suaminya kalau tidur ngorok. Ya, jangan dibongkar seperti itu. Ya. Juga seorang suami juga jangan ngebongkar aib istrinya kalau makan banyak. Ngabisin beras. Ya. Maka jangan sampai kekurangan pasangan itu, apalagi ibu bikin status suaminya lagi tidur, ibu videoin, ya, kemudian ibu posting di WA, bayi gede sedang tidur ngorok Bu. Ini hubungan yang seperti ini bukan hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika suami istri itu mampu menutupi kekurangan pasangannya. Ya. Makanya kalau bahasa sekarang, era sekarang itu kan era ibu-ibu ini kan gara-gara HP pengen jadi wartawan kan ceritanya. Jadi semua mau diliput gitu kan. Makan diliput, ini diliput gitu kan. Nah, jangan sampai kekurangan-kekurangan suami atau kekurangan-kekurangan istri
Bahkan kekurangan-kekurangan anak ibu itu ibu liput gitu. Ibu bongkar, ibu jelaskan. Ya, ibu ceritakan kepada orang lain. Karena kalau kita bisa melihat fungsi dari baju yang kita pakai ini adalah menutupi sesuatu yang tidak pantas untuk terlihat, maka hubungan suami istri yang baik adalah ketika hubungan itu terbangun dengan saling menutupi kekurangan pasangannya. Ya, makanya yang sudah terlanjur ngebongkar aib suaminya, udahlah. Ya, orang lain yang ibu bongkarin juga nggak seneng melihat cerita-cerita yang seperti itu. Ya, makanya pertama, nasihat Allah tadi saya katakan cukup singkat tapi maknanya dalam. Kalian wahai perempuan adalah pakaian bagi suami-suami kalian. Kalian wahai lelaki adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Yang mempunyai arti fungsi dari pakaian ini yang pertama adalah saling bisa menutupi. Baik, sekarang ibu yang mikir. Yang kedua apa Bu? Fungsi dari pakaian. Bu? Ya itu bajunya ibu pakai itu loh, gunanya apa? Ya tadi udah menutup. Apa? Perhiasan. Masya Allah. Ini ibu ada yang merah-merah, ada yang bajunya ada yang di bros-bros, ya kan? Ini menunjukkan bahwa fungsi dari pakaian ini adalah perhiasan. Maka seorang suami adalah perhiasan bagi istrinya. Seorang istri juga perhiasan bagi suaminya. Maka Bu, kalau ibu kondangan jangan malu-maluin suami. Bajunya udah kusut, 10 tahun gak disetrika, yang warnanya putih sudah jadi kuning, ada bintik-bintiknya hitam, dipakai kondangan. Masya Allah ya. Ya kan? Pertanyaannya gini Bu, kalau ibu pakai baju jelek kemudian jalan sama suami, yang malu siapa Bu? Suaminya malu. Ya alhamdulillah kalau ibu masih punya malu. Ya. Iya, makanya kalau ibu mau dibeliin baju bagus sama suaminya gampang. Coba jalan sama suami pakai baju jelek. Pakai daster yang itu tuh. Sobek-sobek tuh ya kan. Pasti langsung dibeliin tuh sama suami. Kenapa? Kenapa si suami ini malu? Karena istri itu pakaian, istri itu perhiasan bagi suaminya. Suami itu Bu, kalau ngegandeng istrinya cakep, istrinya bersih, istrinya solehah, itu yang bangga adalah suami. Sebaliknya, ibu sama mama udah dandan cakep-cakep, kemudian suaminya keluar pakai kaos oblong, pakai celana yang jelek, kemudian keluar sama ibu juga malu. Sebaliknya seperti itu. Makanya hubungan suami istri yang sehat adalah ketika si suami bisa menjadi perhiasan bagi istri, si istri bisa menjadi perhiasan bagi suami. Baik, fungsi yang kedua ketemu ya. Yang ketiga, fungsi baju menutupi, menjadi perhiasan. Yang ketiga, memberikan kenyamanan. Masya Allah, ini Bu, Masya Allah ini ya. Bu, pakai baju itu yang nyaman. Ya, jangan sampai bajunya kekurangan bahan. Ya kan, ditarik ke atas yang bawah kelihatan, ditarik ke bawah yang atas kelihatan, nggak nyaman kalau duduk gini. Ya, artinya baju itu sesuatu yang bisa memberikan kita kenyamanan. Maka ketika ada hubungan suami dan juga istri, maka hubungan itu harus ada dasar kenyamanan. Suami Bu harus nyaman.
di dekat istrinya. Kalau ibu pulang ke rumah mertua, suaminya senang banget. Masya Allah. Alhamdulillah, istriku pergi ke rumah mertua. Jadi aku bisa enak ini di rumah. Maka berarti suami ibu tidak apa, Bu? Tidak nyaman. Atau seumpama ibu lebih nyaman tinggal bersama orang tua ibu daripada tinggal bersama suami. Ini juga nggak sehat. Makanya hubungan suami istri itu harus dibuat senyaman mungkin. Rumah harus dibuat senyaman mungkin. Makanya dikasih apa, Bu? Akuarium. Ya, dikasih apa, Bu? AC. Masya Allah. Dikasih apa lagi? Dikasih apa lagi? Kasih emas tuh gimana, Bu? Ya. Karena mohon maaf, Bu. Mohon maaf nih. Kalau ibu sebagai seorang istri tidak bisa memberikan kenyamanan bagi suami, khawatir ada perempuan lain yang memberikan kenyamanan. Ngeri nggak? Ya, Bu, pernah bikinin kopi suami? Sering. Bikinin teh sering. Jangan sampai si suami ngopi di rumah sama ngopi di luar itu lebih enak ngopi di luar. Bu, di luar tuh, Bu, kalau mudek sambil joget gini, Bu. Ada goyangannya gitu. Mudeknya tuh ada goyangannya. Ibu di rumah ngudek kopi sambil ngomel. Ngopi mulu, mukamu tuh udah hitam tuh gara-gara ngopi terus. Sedangkan kalau di luar, Masya Allah. Makanya menurut saya, ini nasihat saya, ini tolong ibu praktekkan. Nasihat saya, Bu, bahaya ketika sesuatu yang haram lebih nikmat daripada sesuatu yang halal. Dengerin nasihat saya. Ya. Ini bahaya kalau sesuatu yang halal ya sama yang haram itu lebih nyaman sesuatu yang haram. Ini bahaya. Ya. Suami ibu sama ibu halal. Suami ibu sama perempuan di luar sana haram. Tapi gara-gara yang bisa memberikan kenyamanan ini yang di luar, maka suami ibu akan lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Makanya saya mau nanya, suami ibu kalau ngopi di luar apa di dalam? Serius? Jangan-jangan luar dalam lagi, Bu. Ini bahaya juga ini kalau luar dalam nih bahaya, ini repot nih ya. Di luar oke, di dalam oke. Wah. Ini loh. Saya sering mengkritik perempuan atau saya sering mengkritik ibu-ibu yang tadi, Bu. Yang pelayanan ibu sebagai perempuan yang halal bagi suaminya itu kalah, Bu, dengan perempuan-perempuan di luar yang Jawaban ibu pasti gini, ya iyalah Ustadz, orang yang di luar make upnya mahal, yang kita mah pakai bedak bayi, ya kan, nggak dibeliin bedak. Bu, tetap yang namanya istri itu punya potensi diberikan sakinah. Sakinah itu artinya apa? Sakinah itu artinya ketenangan. Artinya yang bisa menenangkan suami ibu itu sebenarnya ibu sendiri. Perempuan lain itu, Bu, hanya kenikmatan sesaat, Bu. Kok Ustadz bisa ngomong seperti itu? Saya laki-laki, Bu. Saya laki-laki masalahnya. Pengalaman, Bu. Pengalaman. Duh. Makanya saya bongkar nih. Ibu kan sering ngomong, Ustadz, suami saya itu sukanya lirik sini, lirik sono.
ganjen kalau lihat cewek. Sebenarnya laki-laki tuh nggak ganjen kalau yang di rumah glowing. Mahal. Berapa? Ngomong berapa? Modalnya berapa modal? Ya. Kalau suami ibu suka lihat orang goyang di luar, ibu goyangannya tetap harus lebih dahsyat harusnya. Gitu loh. Sampai encok juga, ayo gitu loh. Saya hanya ingin memberikan penekanan, Bu. Yang halal nggak boleh kalah dengan yang haram, gitu loh. Ayolah. Gitu. Siap. Jangan mau kalah, serius nih omongan saya. Ibu punya potensi menang. Pertama, ibu satu rumah sama dia, itu potensi menang yang pertama. Kedua, ibu resmi sama suami. Ketiga, ibu yang melahirkan anak-anak suami ibu. Artinya potensi besar yang bisa memberikan kenyamanan pada suami ibu sebenarnya ibu sendiri gitu. Ya, makanya nanti pulang salamnya sudah harus berbeda. Ya kan? Ya. Harus jangan kalah sama yang di luar. Yang di luar tuh siapa sih? Saya ngomong di luar terus dari tadi. Yang di luar siapa? Astagfirullah. Ini saya kasih tips nih. Nabi Muhammad SAW itu seorang laki-laki yang sangat nyaman kepada istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu tidak menikah lagi saat Khadijah masih hidup. Benar? Nah, kenapa Nabi Muhammad ini sangat nyaman terhadap Sayyidah Khadijah, kepada istrinya yang pertama ini, sampai beliau tidak nikah lagi ketika Sayyidah Khadijah ini masih hidup? Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan semua yang dia butuhkan, dan itu ada pada diri istrinya. Ya, saya sering ngomong, Bu, perempuan itu harus bisa memenuhi semua kebutuhan suami. Udah, ibu jangan malu berlenggok-lenggok, bermanja-manja, jangan malu. Karena yang di luar lebih manja. Kalau suami kalau ngomong gini, "Mak, kamu genit banget sih," seneng dia sebenarnya, Pak. Sebenarnya seneng. Serius. Ya. Makanya tolong. Ibu karena biasanya selalu ada udang di balik batu gitu, jadinya gitu. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai kebiasaan gitu, ya. Jadi udah, fungsi baju yang berapa tadi? Ketiga adalah bisa memberikan apa? Kenyamanan. Maka yang halal harus lebih nyaman daripada yang haram. Siapa? Yang haram siapa, Bu? Yang di luar. Yang di luar siapa? Baik, yang ketiga, yang keempat. Ayo, fungsi baju yang keempat. Halo? Saya ajak mikir nih, biar ibu mikir. Ngaji saya terus yang mikir, nggak enak. Ibu yang mikir. Menutupi, menjadi perhiasan, memberikan kenyamanan. Keempat, melindungi. Ya, baju kita ini melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, dari panas,
Baju ini Bu, kalau musim panas dia bisa menghangatkan. Kalau musim dingin dia bisa menghangatkan. Ya, kalau musim panas dia bisa mendinginkan. Ya. Makanya kalau orang di Timur Tengah, di daerah-daerah Eropa di Timur Tengah yang ada 4 musim tuh, baju mereka itu berbeda antara baju musim dingin, musim panas itu berbeda. Gitu. Kalau kita kan alhamdulillah ya tropis, jadinya ya bajunya seperti ini aja. Tapi baju itu sebagai pelindung. Maka seorang suami harus bisa melindungi istrinya. Nih. Ketika keluarga suami, ini tolong ibu ngomongin nih ke istri. Ke suami. Ketika keluarga suami menjelek-jelekkan istrinya di depan suaminya, maka wajib suaminya membela istrinya. Karena seorang suami harus melindungi, gitu loh. Sebaliknya, ketika suami ibu dimaki-maki sama orang tua ibu, Neng punya suami udah hitam, jelek, gak punya duit, hidup lagi. Udah Neng. Ya, ganti aja suaminya, tuker tambah saja. Lem biru. Lempar beli yang baru. Maka ketika suami ibu diomongin seperti itu di depan ibu, wajib bagi ibu untuk membela suami. Mak, ya, surganya saya itu di bawah kakinya suami. Maka ya, suami saya memang hitam, tapi hitam manis, Pak. Iya, masih ada manisnya lah, gitu kan. Ya, suami saya nggak banyak duit, tapi suami saya itu romantis, sayang. Ya, artinya apa Bu? Jangan sampai suami ibu dijelek-jelekin sama keluarga ibu malah iya ya modelnya suami saya modelnya emang kayak gitu ya. Jadi ini saya gitu. Jangan sampai seperti itu. Suami istri itu harus saling apa? Melindungi. Ketika ada seseorang yang menyerang, menjatuhkan, maka ibu adalah orang yang pertama kali harus membela. Ya. Makanya hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling melindungi. Jangan sampai ibu sebagai seorang istri malah ikut menjatuhkan. Ya, Ibu lihat pasangan-pasangan yang sekarang ada di TV itu. Mengenaskan menurut saya. Bagaimana bisa seorang yang harusnya menjadi pelindung malah menjatuhkan, dibeber aibnya di mana-mana, dibeber kekurangannya di mana-mana ya. Ini bukan sebuah contoh yang baik. Makanya fungsi pakaian yang keberapa? Keempat adalah pakaian itu sebagai pelindung. Dan hubungan suami istri juga harus saling melindungi. Itu keempat. Kelima, fungsi dari pakaian atau baju. Perhatikan Bu ya. Baju itu adalah identitas. Ya. Kenapa anak sekolah harus pakai baju putih? Bawahannya biru, ya, bawahannya biru, bawahannya merah kalau SD. Kenapa anak-anak sekolah harus pakai baju yang seragam seperti itu? Karena baju itu adalah identitas. Dari baju itu kita tahu, oh ini anak sekolah. Ya. Makanya ketika ibu menjadi identitas bagi suaminya, ketika ibu melakukan suatu kesalahan, itu yang kena siapa Bu? Suami. Ya. Ada perempuan suka ngomongin tetangganya. Masya Allah. Lidahnya tajam, setajam silet. Terus pokoknya kalau ngomong nyakitin. Itu kalau orang ngomong, ini orang kalau ngomong nyakitin banget. Suaminya siapa sih? Gitu. Suaminya yang kena. Bener gak Bu? Sebaliknya kalau ibu punya suami ibu ini melakukan kesalahan, ya, contoh korupsi sama mama ya, maka ketika si suami ini korupsi, yang malu adalah
istrinya. Perhatikan Bu ya, kenapa seperti itu? Karena suami dan istri itu adalah identitas yang satu. Ketika ada salah satu yang melakukan kesalahan, maka akan kemana-mana efeknya, gitu. Makanya saya sering ngomong sama istri saya, kamu itu istrinya Ustadz. 17 Agustusan jangan ikut nyanyi lah, gitu. Apalagi ikut goyang, saya bilang kayak gitu, jangan gitu kan. Ntar yang kena itu saya gitu, ya kan. Kalau mau goyang di rumah saja, ya kan. Artinya nggak ada orang yang ngelihat gitu loh. Artinya identitas itu harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai istrinya ustadz, istrinya tokoh agama, istrinya RT, istrinya RW, istrinya tokoh masyarakat di situ malah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan suaminya. Ya. Makanya begitu banyak laki-laki yang jatuh harkat martabatnya gara-gara perilaku istrinya. Ya. Ngomongin orang kemana-mana, bininya saja enggak, kan? Bininya saja enggak diatur, bininya saja enggak dinasehatin, sok-sokan kemana-mana nasihatin orang. Makanya berat Bu. Saya ngomong seperti ini, nasihatin ibu seperti ini, ternyata perilaku istri saya sama mama tidak seperti yang saya omongkan. Ibu akan mencela saya gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena memang suami istri itu adalah satu identitas. Makanya jangan sampai ketika kita mempunyai identitas yang sama, jangan saling memberikan aib ya yang bisa merusak identitas itu. Berapa itu tadi? 5. Pertama tadi apa? Menutupi. Fungsi baju itu menutupi. Yang kedua? Perhiasan. Yang ketiga? Memberikan kenyamanan. Yang keempat? Melindungi. Yang kelima? Sebagai identitas. Yang keenam? Belum. Nah, ayo apa? Fungsi dari baju yang keenam? Apa Bu? Fungsi baju yang keenam? Sebagai baju ibu, lihat bajunya dilihat. Sebagai apa ini? Fungsi baju itu adalah apa? Memberikan kita kepantasan, pantas. Apa bahasa Indonesianya pantas itu apa? Cocok. Nah, ya, cocok. Baju yang kita pakai ini kan harus cocok.